Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Febri. Kali ini gue akan nge-review laptop lagi. Dan laptop ini laptop kekinian banget yang pastinya kalangan anak muda bakal suka dengan brand ini. Kalian penasaran dengan brandnya? Dan ini udah ada di depan gue dari produk Apple, yaitu MacBook 15 inch 2012. Kalau kalian ingin tahu reviewnya, pantengin terus video ini sampai habis. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pasti dulu untuk teman-teman semua untuk subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. MacBook Pro 15 inch 2012 ini keluar dengan tampilan yang dinamis dan kasual. Kelihatan menarik dan mudah dibawa juga, menjadi acuan utama gimana laptop ini yang berani menampilkan sisi Apple yang unggul dengan segi fisik. Oke, kalau kita lihat di bagian desainnya sih untuk laptop MacBook Pro 15 inch ini, untuk produk Apple itu nggak ada bedanya ya. Semuanya sama sih kalau gue lihat-lihat ya, warnanya sama, terus Apple-nya kepotong logonya masih sama ada di belakang, cuman paling ada yang membedakan logonya yang ada lampunya dan tidak ada lampunya. Dan kalau yang ini untuk di bagian layarnya dia mempunyai layar 15 inch. Untuk resolusi layarnya untuk MacBook ini dia mempunyai 1440 x 900 pixel yang menurut gue lumayan cukup bagus ya untuk layar Apple itu, walaupun hanya HD tapi tetap layar ini warnanya dapet banget buat nonton film juga, pastinya enak. Dan kalau kalian lihat emang layar-layar Apple tuh rata-rata semuanya enak ya, apalagi kalau ada teknologinya di bagian layar kayak ada retinanya atau ya sejenisnya, itu pasti ini layarnya makin bagus banget. Dan semua Apple mempunyai webcam, gak semuanya sih ya, tapi gue nggak tahu ya untuk produk barunya. Kalau kalian tahu bisa tulis kolom komentar dia masih punya webcam apa enggak. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dalam, bagian bodinya. Di sini ada keyboard, touchpad, dan juga speaker. Satu-satu dulu kali ya yang kita bahas ya. Di sini keyboardnya tidak begitu besar. Emang rata-rata untuk model produk Apple itu keyboardnya nggak ada yang full size ya, yang ada numpad-nya. Nggak tahu sih kalau ada bisa kalian tulis aja nih di kolom komentar, tapi setahu gue sih emang nggak ada ya, rata-rata emang half gitulah untuk di bagian keyboardnya. Dan dia capsnya lumayan cukup luas dan kayak travelnya lumayan cukup tinggi nih, tapi enak sih untuk di bagian keyboardnya. Ketika gue menggunakan keyboardnya untuk ngetik sih ini masih nyaman lah pokoknya. Terus kita ke bagian touchpadnya. Di sini touchpadnya kalau dipikir-pikir touchpadnya ini semua produk Apple di bagian laptopnya itu, di bagian MacBook itu enak banget ketika kita gunakan touchpadnya gitu, lembut banget. Beda nggak kayak laptop lainnya, kayak laptop apa gitu, pokoknya agak sedikit susah di bagian touchpadnya. Kalau di produk Apple tuh kayak buat touchpadnya tuh gampang banget, smooth. Kalau kita lihat tuh pokoknya pergantian transisinya itu juga enak banget. Ada suara dong ini yang lagi Gerindra. Dan di sini untuk di bagian bodi dalamnya dia ada dua speaker stereo di bagian kanan dan di bagian kiri. Tapi untuk di bagian stikernya ini gue nggak tahu untuk kualitasnya, karena ini laptop second ya, jadi agak sedikit sember. Jadi gue nggak usah ngetes kali ya. Jadi kalau kalian pengen tahu suara speakernya dari MacBook Apple ini, bisa kalian cari di channel-channel yang lain. Oke, lalu bagaimana untuk di bagian spesifikasi dari MacBook Pro 15 2012 ini? Kalau untuk di spesifikasinya ini lumayan cukup bagus ya. Dia di sini untuk OS-nya ini dia menggunakan macOS High Sierra versi 10.13.6, dan untuk di bagian prosesornya dia menggunakan Intel Core i7 yang mempunyai clock speed 2,3 GHz. Terus dia mempunyai memori 16 GB DDR3 yang mempunyai MHz-nya itu 1333, dan di sini dia mempunyai grafik dari Intel HD Graphic 4000, dan dia di sini punya GPU-nya itu dari GeForce GT 650M 1 GB, yang menurut gua untuk di bagian spesifikasi ini lumayan cukup lah untuk digunakan di tahun ini. Untuk ya paling MacBook tuh kan nggak buat main game ya, paling hanya untuk ngetik-ngetik,
kantoran, terus untuk Zoom meeting. Ini masih sangat berguna banget dan worth it banget di tahun ini. Gua ada yang lupa tuh kasih tahu ke kalian. Di sini dia menggunakan SSD untuk di bagian storage-nya itu kapasitasnya 512 GB. Ini untuk sebuah MacBook Pro ini untuk 512 ini menurutku cukup banget. Apalagi untuk di bagian dia tuh untuk sistem MacBook tuh gue nggak ngerti ya. Dia walaupun RAM-nya kecil atau hard disk-nya kecil, tapi dia tetap menjalankan tuh masih enak banget, masih smooth dan bagus banget gitu untuk MacBook Pro. Oke, sekarang kita lanjut untuk di bagian port yang ada pada MacBook Pro 15 inch 2012 ini. Untuk di bagian portnya ini menurut gue lumayan cukup banyak ya. Di sini dia mempunyai lubang chargeran yang chargeran khusus banget. Emang khas banget dari chargeran Apple. Terus di sini dia ada lubang, ada RJ45, ada USB Thunderbolt, ada mini display, ada 2 USB. Terus ini ada buat SD card, ini ada microphone jack, terus ada audio jack. Terus di sini dia ada satu tombol gitu nih, tombol untuk ngecek baterai, dan di sini ada titik-titik gitu buat munculin cahayanya, bisa kalian pencet tuh. Ini baterainya tinggal 1 bar atau di sini di kisaran 15%-an. Terus di bagian depannya nggak ada apa-apa. Dan di sini ada satu DVD room, dan di sini udah itu aja sih. Depannya sini ada lampu indikator doang sini. Dan menurut gue lumayan cukup banyak ya untuk MacBook Pro untuk di bagian port-portnya. Untuk kesimpulannya, MacBook Pro 15 inch 2012 ini menurut gue masih bagus untuk di tahun ini kalian gunakan ngetik-ngetik dan tugas kantoran atau tugas kerja, karena dari desainnya juga nggak berubah, dari spesifikasinya juga lumayan cukup bagus, dan semuanya sih oke ya untuk laptop MacBook Pro ini. Dan mungkin gitu aja untuk review laptop kali ini. Mungkin dari teman-teman semua ada yang punya experience sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin cari laptop MacBook Pro, bisa kalian kunjungi di beberapa marketplace dan juga kunjungi di Instagram kita di jualanlaptop.katalog. Dan gitu aja dari gue Febri. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi kita di review laptop selanjutnya. Bye bye.